Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini, kakak ingin ngebahas sesuatu yang sering terpakai, ya. Namun, insya Allah ini bahasan ringan, ya. Nah, bahasan yang enggak sulit dan hafalable, mudah dihafal bagi penghafal, ya. Bagi yang suka konsep, konsepnya pun mudah, logis, ya. Kakak hari ini ngebahas kalau ada dua sudut, ya, misalnya si A dan si B yang ada salingnya. Saling apa? Saling berpenyiku, saling berpelurus, saling membentuk satu putaran. Nah, yang ini agak jarang di soalnya. Sama yang satu dua kali lipat yang lain. Oh, jadi kalau dua sudut hubungannya cuma empat? Enggak, lebih dari itu. Tapi yang kakak terbersit untuk membahas empat ini aja. Ya. Berarti kalau terbersit untuk dibahas, artinya dalam soal sering, ya. Nah, dua sudut nih, A dan B, kalau berpenyiku maksudnya apa? Secara tulisan matematis, saling berpenyiku itu kalau dijumlah 90, gitu ya. Kalau saling berpelurus, kalau dijumlah 180. Kalau membentuk satu putaran, kalau dijumlah 360. Ya berarti masih ada yang lain, tapi nggak ada namanya, nggak ada istilahnya ya. Yang satu dua kali yang lain, ya. Yang satu dua kali yang lain, terserah siapa yang gedean, siapa yang kecilan. Nah, kayak gitu ya. Berarti ini ibaratnya gini deh. Kalau ini B, ini B, ini A gitu ya. Nah, kalau ini B, ini A, atau sebaliknya ya. Jadi kalau ini kan lurus. Ini nah, ini B, ini A gitu. Kalau ini bisa begini, ini siku-siku dibelah dua. Nah, di sini A, di sini B. Atau boleh juga gini, ini segitiga siku-siku, sini A, sini B. Gitu ya. Itu secara tulisan, secara gambar. Sekarang konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau saling berpenyiku, ya. Nah, ini yang penting ya. Sin yang satu adalah cos yang lain. Jadi, kalau dua sudut saling berpenyiku, sin yang satu adalah cos yang lain. Jadi, tangan yang satu adalah kotangan yang lain. Jadi, kita lagi ngerjain soal butuh sin 1 derajat. Tapi info yang ada di soal adanya cos 89. Ya nggak masalah, pakai aja langsung. Karena cos 89 derajat dengan sin 1 derajat, dia juga. Gitu ya. Kita lagi ngerjain soal butuh tangan 17 derajat. Tapi di soal adanya kotangan 83 derajat. Nggak masalah, pakai aja. Karena kotangan 83. 73 dong ya. 73 ya. Nah, kotangan 73 dengan tangan 17 sama ya. Dua sudut yang berpenyiku, sin yang satu sama dengan cos yang lain, tangan yang satu sama dengan kotangan yang lain ya. Tahu nggak? Sebenarnya ini logis banget, tapi nggak kakak bahas di video ini biar pendek ya. Atau sebentar aja boleh. Kalau dua sudut yang saling berpenyiku kan seperti ini nih, tapi nanti kakak hapus lagi ya. Yang ini, ya kan, saling berpenyiku. Kakak mau tanya, kalau ini A, ini R, A per R itu sin apa cos? A per R bagi si A itu sin karena depan per miring. Bagi si B itu cos samping per miring. Ya, sin A sama dengan cos B dong, gitu ya. Tangan juga gitu. Jadi, is ya. Oke, sekarang dua sudut yang berpelurus. Dua sudut yang berpelurus, sinnya sama. Jadi, sin 1 derajat sama dengan sin 179 derajat. Ya. Sin dengan sudut dengan pelurusnya sama. Sedangkan cos sama tangannya berlawanan, ya. Tangannya juga berlawanan. Jadi dalam ngerjain soal, aduh saya butuh cos 10 derajat nih. Tapi soal ngasih taunya cos 170 derajat. Ya nggak apa-apa, pakai aja cos 170. Cuma
dikasih min gitu ya, atau diminkan, atau kalau udah ada min, minnya hilang gitu. Kita butuhnya cos 170, soal punyanya cos 10. Ya cos 10 apa tuh? Kata soal A, ya cos 170 berarti min A ya. Karena cos yang satu minus cos yang lain. Kalau dua sudut saling berpelurus gitu ya. Oke semua, ngelihat ini kakak jadi teringat. Nih out of konteks dulu ya. Out of topic dulu sebentar. Kakak cuma ngelihat kotak ini jadi teringat sesuatu. Pernah kakak lihat ada orang punya falasi, logical falasi seperti ini ya. Katanya kan kalau ada persamaan boleh kedua ruas dikali yang sama. Berarti kalau diketahui 2 log A sama dengan 3 log B, maaf nih di luar konteks dulu ya, maka sama orang itu diginiin boleh nggak nih? Gini kak, kan kedua ruas dikali yang sama boleh. Ya kakak bilang boleh. Oh, kalau gitu, kalau soal diketahuinya 2 log A sama dengan 3 log B, saya butuhnya 2 log 2A kak. Ini kasih 2, ini kasih 2. Boleh nggak? Enggak ya. Masa ngasih duanya di sini? Itu berarti bukan kiri kanan dikali 2 namanya ya. Kalau kiri kanan dikali 2 begini nih. Ini kali 2, ini kali 2. Itu boleh. Kemudian duanya pindah jadi pangkat juga nggak apa-apa sifat ya. Tapi yang awalnya kiri kanan kali 2 tuh begitu. Jadi yang tadi itu nggak boleh ya. Demikian pula begini. Maaf nih, agak out of topic karena kakak ingat aja ya, teringat ngelihat kotak-kotak ini. Khawatir kalian ikut ini secara nggak sadar eh, ikut logical fallacy seperti itu ya, sesuatu yang nggak benar. Soal diketahui sin A itu sama dengan cos B dari soal nih. Sin A sama dengan cos B loh, gitu kata soal. Ya secara nggak langsung soal bilang A sama B bagaimana? Berpenyiku ya. Berarti secara nggak langsung soal bilang A sama B berpenyiku. Tapi soal nulisnya begini. Kemudian, aduh saya butuh sin 2A ya. Jadi sama orang itu kan butuh sin 2A. Padahal soal bilang sin A sama dengan cos B. Sama orang itu beginiin aja. Kali dua gitu, boleh nggak? Nggak boleh ya. Ini namanya bukan kiri kanan kali dua. Kalau kiri kanan kali dua di luar sini nih. Tuh, di luar sini ya. Baru boleh, di luar sini nih boleh. Nah, tuh baru boleh. Oke. Kalau begini menyalahi kaidah. Bahkan begini, kalau kayak gini kan A sama B saling berpenyiku ya. Malah kalau kayak begini, 2A sama 2B saling kalau misalnya dua sudut yang saling berpenyiku, kalau kiri kanan dikali 2 jadi berpelurus, berarti ya jadi salah. Ya. Oke, 2A sama 2B berpelurus loh. Masa sin A sama cos B jadi sama? Kalau berpelurus kan harusnya begini. Gitu. Bisa dipahami, saudara? Intinya jangan sudutnya yang dikali 2 kalau mau kiri kanan kali 2 atau kali bilangan yang sama ya. Oke, lah Kak, jadi jangan sih dulu Kak. Saya masih penasaran yang tadi. Seandainya saya punya sin A, tapi saya butuhnya cos 2A atau tangen 2A atau pokoknya saya datanya adanya A, tapi yang ditanya 2A. Ya ini baru akan Kakak bahas. Yang satu 2 kali yang lain. Oke, nanti ya. Yang ini dulu, satu putaran dulu. Nah ini kalau dua sudut membentuk satu putaran, contohnya 1 derajat dengan 359 derajat gitu ya, yang sama cosnya. Jadi cos 1 derajat sama dengan cos 359 derajat dan seterusnya ya. Kalau sin sama tangen berlawanan. Sin A sama dengan min sin B. Tangen A sama dengan min tangen B. Jadi dua sudut yang membentuk satu putaran yang sama cosnya. Sin sama tangen berlawanan. Kalau membentuk setengah putaran atau berpelurus, yang sama sinnya, cos sama tangen saling berlawanan ya. Nah, sekarang yang ini. Kalau ada dua sudut, B yang kecil, A yang besar ya, atau kata biasa ini jadi cos
A itu maksudnya 2B ya. Sin A, sin dulu ya, sin A, cos A sama tangen A. Kalau tangen A, ya, 2 tangen B dibagi 1 min tangen kuadrat B, ya. Nah, di mana B itu yang kecilan, yang setengahnya, B itu setengahnya A, gitu ya. Nah, kalau A, ya 2 kalinya B. Kalau sin A, 2 sin B cos B. Jadi manfaat rumus ini tahu nih yang 3 ini. Diketahui dalam B, kita pengen dalam A. Diketahui 3x, kita pengen dalam 6x. Diketahui 7 derajat, kita ingin cari tentang 14 derajat, gitu ya. Jadi yang ditanya 2 kali lipat yang diketahui. Nah, kalau cos A, seolah-olah ada 3 pilihan, tapi sebenarnya sama aja. Ya. Kalau misalnya nggak sanggup hafal banyak-banyak, yang paling atas aja nih. Cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B. Nah, tapi cos kuadrat itu kan 1 dikurang sin kuadrat. Berarti 1 dikurang sin kuadrat B, dikurang sin kuadrat B lagi, jadi 2. Atau 2 cos kuadrat B kurang 1. Kalau sin kuadratnya diubah jadi 1 kurang cos kuadrat. Kak, kalau kakak nganjurin 1 aja, kenapa tulis 3-3-nya? Enggak, kakak nggak nganjurin 1 aja. Kalau kalian nggak mampu hafal 3, yang paling atas saja yang penting. Tapi kalau 3-3-nya bagus. Kenapa? Yang 2 ini huruf B-nya sekali nggak? Kalau yang pertama huruf B-nya 2 kali. Artinya, jika soal ngasih tahu B dalam bentuk sin, nyari A-nya pakai yang tengah. Kalau soal ngasih tahu B dalam bentuk cos, pakainya yang bawah. Kan enak gitu. Ya. Jadi, 3-3-nya lebih baik. Sip? Ngerti maksudnya? B itu kalau dikali 2 jadi A gitu maksudnya. Untuk kasus yang ini. Jadi 4 hubungan ini clear ya? Bisa? Bisa. Kecepatan Kak? Ya kalau kecepatan mendingan videonya di YouTube kalian setting lebih lambat aja ya, mudah kan? Biar nggak terlalu panjang dan uploadnya juga jadi nggak lama ya, filenya nggak besar. Oke, ini deh contoh penggunaan soal yang sangat sederhana. Sederhana banget, pasti bisa. Boleh dicoba dulu. Nah, ini. Diketahui tentang A, ditanya tentang X. Oke. Diketahui tentang A, ditanya tentang X. Itu aja dulu intinya. Nah, A itu apa? A itu adalah sebuah sudut yang kalau kalau ditangenin maksudnya kan, ya, itu 2. Ya, berarti 2 banding 1 ya. Berarti ini akar 5 udah tahu ya, 4 tambah 1 di akar. Kemudian ini soal secara nggak langsung, secara implisit, secara malu-malu mau bilang apa? 2x dan A berpenyiku nggak? Karena cos-nya 0 kalau dijumlah, berarti 2x tambah A 90 derajat. Gitu ya. Kata soal A-nya juga lancip ya. Berarti 2x di sini. Berarti tentang A tahu, tentang 2x juga tahu. Karena A dan 2x punya hubungan, namanya berpenyiku. Oh, tentang 2x tahu ya. Kalau kakak bilang tentang 2x, maksudnya sin 2x tahu, cos 2x tahu, tangen 2x tahu. Ini lengkap datanya. Depan miring sampingnya lengkap. Tapi Kak, yang ditanya tentang 4x. Oh, tentang 4x. Berarti tentang sebuah sudut yang besarnya 2 kali lipat sudut lain yang diinfokan. Ini sudut yang diketahui, ini sudut yang ingin dicari. Berarti tergantung. Nanya cos, nanya sin, atau nanya tangen. Ada tuh rumusnya. Tuh. Ya, A itu 4x, B itu 2x gitu ya. Oh, cos Kak. Oh, cos ada 3 pilihan. Aduh, galau yang mana nih? Terserah. Misalnya nih, cos 4x-nya pengen pakai yang cos kuadrat 2x dikurang sin kuadrat 2x. Berarti kuadrat kurang kuadrat. Cos itu samping per miring. Ingat, 2x sebelah sini. Yang namanya samping yang 2 ya. 2 per akar 5. Sin itu depan per miring. 1 per akar 5. Berarti 4 per 5 dikurang 1 per 5. 3 per 5. Yang ditanya ini. Berarti yang ditanya adalah
10 dikali 3/5 ditambah 2. 30 bagi 5, 6. 6 tambah 2, 8. Udah ya? Hati-hati. Kalau salah konsep bisa kepleset jadi 10 loh. Sekarang kakak tanya lagi. Ini udah kejawab ya, B ya. Ini dapat 3/5, fleksibel, ada 3 cara. Kalau apalnya cos kuadrat kurang sin kuadrat pakai ini. Nah, kalau apalnya cos 4x itu 1 dikurang 2 sin kuadrat x gimana? 2 sin kuadrat 2x. Ya 1 dikurang 2. Nah, sin itu depan per miring. 1 per akar 5. Dikuadratin 1/5, ya 3/5 juga tuh. Nah, kalau apalnya 2 cos kuadrat X kurang 1 gimana? 2 cos kuadrat 2X kurang 1. 2 kurung kuadrat kurang 1. Cosnya itu samping per miring. 2 per akar 5. Berarti ini 4 kali 2, 8. 8 per 5 dikurang 5 per 5. 3 per 5 juga. Jadi dapat 3 per 5 ini cara 1, cara 2, cara 3. Boleh yang mana aja. Jangan tiga-tiganya karena waktu atau durasi. Ya. Kalau kakak sambil bahas ya jadi tiga-tiganya. Oke semua? Oke, terima kasih. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.